Film ini dibuka dengan seorang detektif bernama Tom Ludlow. Dia sendiri tipikal orangnya yang sangat kasar dan ia selalu menentang setiap peraturan, sehingga hal itu membuatnya sedikit disegani. Karena sifatnya yang tidak kenal takut, dia sering dipilih untuk operasi penyamaran. Suatu hari, dia ditugaskan untuk menjebak dua gangster Korea Selatan yang terlibat dalam perdagangan senjata gelap. Dengan menyamar sebagai pedagang senjata, Tom membawakan mereka seperangkat senjata yang berbeda dari yang mereka minta. Hal ini membuat mereka marah dan keadaan semakin memanas ketika Tom membuat komentar yang menghina tentang mata mereka, membuat mereka percaya bahwa dia berprasangka buruk. Karena marah, para gangster kemudian menyerangnya. You wanna smoke? So you got the shit or not? Yeah. We set a machine gun. It is a machine. What's up? What's up? Give me shit! Namun dalam sebuah twist, terungkaplah bahwa Tom membiarkan pemukulan itu dengan sengaja. Dia mengatur strategi ini agar dia dapat membalasnya nanti, membuatnya tampak sebagai pembelaan diri, sehingga membenarkan tindakan mematikan apapun yang mungkin dia lakukan. Setelah dia merasa telah mengumpulkan cukup bukti bahwa mereka menyerangnya, Tom pergi ke sarang gangster, di mana dia menghadapi dan membunuh mereka semua dalam pertempuran sengit. Setelah pertarungan, dia mengambil waktu sejenak untuk bersantai dengan minum, lalu memanipulasi TKP untuk meniru baku tembak besar-besaran. Saat memeriksa tempat kejadian, Tom kemudian menemukan dua wanita Korea Selatan yang telah dipenjara oleh para gangster. Menyadari bahwa mereka berada di negara ini tanpa dokumentasi yang memadai, dia dengan penuh kasih membebaskan mereka. Tak lama kemudian, Kapten Jack, yaitu atasan Tom yang tegas, kemudian tiba. Ketegangan kemudian meningkat saat rekan-rekan Tom kemudian mengkritik metode yang ceroboh. Saat konfrontasi tampaknya akan segera terjadi, Kapten Jack kemudian turun tangan. Hey, what the hell is going on? Hey! Yang mengejutkan semua orang, dia kemudian memuji Tom. Namun ketika dia mendekat, dia kemudian mendeteksi aroma alkohol pada Tom. Dan ia segera memerintahkannya untuk mencari pertolongan medis sebelum pihak berwajib tiba, menyoroti potensi kerusakan pada reputasinya jika ditemukan dalam keadaan mabuk. I want to get you to a hospital. Get you away from all. Saat Tom menunggu, mantan teman dekatnya yang bernama Washington kemudian mendekat. Hubungan mereka sempat renggang karena taktik agresif Tom. Washington menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan Tom untuk membunuh para gangster karena ia percaya bahwa mereka seharusnya diadili di pengadilan. Hey, stay on point, Washington. Keesokan harinya, Tom pergi ke rumah sakit berharap untuk menghindari sorotan media. Saat menerima perawatan, Kapten James, seorang anggota tim propos yang mengawasi petugas yang berpotensi melakukan korupsi, kemudian mendekatinya. Sambil memberikan kartu namanya kepada Tom, James mengungkapkan harapannya untuk bekerjasama, menyuarakan kecurigaannya terhadap orang-orang di departemen Tom, terutama Jack. Setelah kepergian James, Grace, seorang perawat yang merawat Tom, mengungkapkan dirinya sebagai pacarnya. Memanfaatkan momen pribadi tersebut, keduanya kemudian berbagi hubungan yang intim dalam kamar rumah sakit. Setelah Tom dipulangkan, dia menghadapi pertanyaan dari tim propos mengenai metode agresifnya. Namun, Tom berhasil memberikan penjelasan yang memuaskan atas tindakannya. Keesokan harinya, Tom menghadiri sebuah pesta perayaan untuk merayakan kenaikan pangkat Jack. Di tengah-tengah pesta, Tom secara diam-diam memberitahu Jack dan para hadirin lainnya tentang pengawasan James karena mencurigai adanya kebocoran internal. Jack dengan cepat menuduh Washington telah mengkhianati departemen, menuduh bahwa Washington yang dendam, yang sebelumnya dikeluarkan dari unit mereka, ingin membalas dendam. Dikuasai oleh keinginan untuk menghadapi Washington, Tom harus ditahan oleh rekan-rekannya.
Do not. And I repeat, do not. Beberapa hari kemudian, Tom memutuskan untuk membuntuti Washington dengan maksud untuk mengintimidasinya. Namun, sebuah kejadian tak terduga di sebuah toko swalayan menggagalkan rencananya. Tom bertemu dengan dua perampok bersenjata yang membuatnya menilai kembali niatnya. Memilih untuk mendukung Washington, meskipun hubungan mereka tegang, Tom pun turun tangan. Awalnya, Washington mengira pendekatan Tom sebagai permusuhan, yang hal itu menyebabkan perkelahian singkat. Pertengkaran mereka kemudian terganggu oleh tembakan para perampok yang kacau, di mana Tom yang berusaha membalas secara tidak sengaja menembak bahu Washington. Konfrontasi tersebut kemudian berujung tragis dengan para perampok membunuh Washington. Yang membuat Tom kecewa, kamera pengawas toko merekam pertengkarannya dengan Washington, menjadikannya rekaman tersebut sebagai bukti yang memberatkan. Menyadari bahaya yang ada, Jack yang selalu setia mendesak Tom untuk mengamankan rekaman tersebut sebelum Jem atau badan hukum manapun dapat mengaksesnya. You are the tip of the fucking spear. This won't be here. Forgot to put the disc in the recorder. Dengan cepat bertindak berdasarkan saran dari Jack, Tom mengambil rekaman itu tepat pada waktunya. Setelah itu, Jack memutuskan untuk menugaskan kembali Tom, menempatkannya di sebuah departemen yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan publik. Di sana, Tom mendapati dirinya dibanjiri segudang keluhan setiap hari, mulai dari yang biasa hingga yang benar-benar membingungkan. Suatu hari, Jem menemui Tom untuk mendiskusikan keadaan aneh seputar kematian Washington. Dia merajuk pada laporan Tom yang menyoroti keberadaan hanya dua perampok di toko swalayan tersebut. Namun, tim forensik menemukan 3 jenis peluru yang berbeda di tubuh Washington, di mana salah satunya dipastikan berasal dari senjata api milik Tom. Jem sangat ingin memeriksa rekaman CCTV yang diambil Tom, mencurigai kemungkinan keterlibatan Tom dan rekan-rekannya dalam peristiwa tragis tersebut. Video from the store. What video? I tried to save you, Detective Ludlow. Khawatir dengan situasi yang semakin memanas, Tom menceritakan kecurigaan Jem kepada Jack. Sebagai tanggapan, Jack yang marah kemudian menghadapi Jem di kantornya, marah dengan sindiran terhadap timnya. Di sana, Jem mengakui ketidakpercayaannya pada Jack dan bahkan menyinggung strategi manipulatif Jack untuk meningkatkan karirnya, terutama menggunakan timnya, termasuk Tom, untuk naik ke posisi komandan. Because you know if you went to the chief and you asked him to open No a... business being a commander. Shut up, Jack. Does your wife know? Setelah pemeriksaan postmortem Washington selesai, upacara pemakaman pun diadakan. Tom bersama dengan timnya hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Selama upacara berlangsung, Tom mengamati istri Washington yang sedang berduka bernama Linda. Mendekati dia karena prihatin, Tom disambut dengan keengganan Linda untuk terlibat dalam percakapan. Excuse me. Setelah pemakaman, Tom berpapasan dengan detektif Paul yang kini menjadi ujung tombak investigasi Washington. Tanpa diduga, Paul mengungkapkan bahwa dia telah ditekan oleh Jack untuk mengaburkan detail yang mengaitkan Tom dengan kejadian di toko swalayan, yaitu sebuah pengungkapan yang membuat Paul frustasi. Terlepas dari itu, Tom menyampaikan keinginannya untuk membantu penyelidikan, yaitu sebuah tawaran yang langsung ditolak oleh Paul. Tom mengetahui dari Paul tentang tersangka potensial, yaitu Fremont dan Coates, dan menyampaikan hal ini kepada timnya, mendesak agar mereka ditangkap. Martin Coates. The lab found saliva on the cigarette butt and the bandana. See you around. Namun sebagian besar, terutama Richard, yaitu tangan kanan Jack, menyatakan keraguannya. Merasakan beratnya situasi yang ada, Tom memutuskan untuk mengunjungi Jack secara pribadi untuk mendiskusikan Fremont dan Coates. Di kediaman Jack,
Tom menyuarakan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menangkap mereka yang berada di balik kejatuhan Washington dan menekankan kedalaman ikatannya dengan Washington. Namun, Jack memveto ide tersebut karena khawatir Jem akan mengetahui tindakan mereka. And you drove over here and he's got a PhD. And you know all this. Keesokan harinya, Paul mendekati Tom untuk berdiskusi secara rahasia. Secara mengejutkan, dia mengungkapkan tuduhan terhadap Washington, mengaitkannya dengan upaya-upaya terlarang seperti operasi Narkoboy. Lebih jauh lagi, hubungan antara Washington dan para tersangka yaitu Fremont dan Coates mulai terjalin. Kerjasama mereka rupanya salah arah yang berujung pada kematian Washington yang terlalu cepat. Paul juga mengakui bahwa Jem sebelumnya telah mengintimidasinya dengan ancaman akan membeberkan kesalahan Tom. Menyadari gentingnya situasi ini, Tom memutuskan untuk bekerja sama dengan Paul. Menjelang malam, Tom dan Paul kemudian bergabung dengan pasukan, memulai penyelidikan mereka dengan menentukan keberadaan Fremont dan Coates yang terbaru. Saat melakukan penyelidikan, Tom dan Paul kemudian bertemu dengan anggota geng Meksiko bernama Quicks. Tanpa diduga, Quicks melarikan diri yang langsung membuat mereka curiga. Mereka pun kemudian mengejarnya dan Tom berhasil menangkap Quicks, menjeratnya dengan kawat berduri. Memanfaatkan keuntungan ini, Tom menekan Quicks untuk mendapatkan informasi. Akhirnya, Quicks mengungkapkan seseorang yang terkait dengan Fremont dan Coates, yaitu seorang pria bernama Grill. Alright, who knows him? Look, Grill, man, the motherfucker, he knows all of them, right? Hey, dude's name is Grill, man, he's from 40's Town, that's it. Tanpa menunggu lama, Tom dan Paul kemudian pergi ke kediaman Grill. Setibanya di sana, Tom menodongkan senjatanya ke arah Grill dan melakukan intimidasi yang parah. Pemandangan perilaku agresif Tom kemudian mengejutkan Paul. Dengan sikapnya yang mengancam, Tom memaksa Grill untuk mengungkapkan lokasi Fremont dan Coates. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Tom memutuskan untuk menahan Grill untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Tom menghubungi Linda sekali lagi, memberikan jaminan bahwa dia akan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kematian Washington. Dia juga menanyakan tentang sejumlah uang yang terkait dengan Washington, yang menurut polisi mungkin berasal dari sumber yang ilegal. Linda kemudian mengklarifikasi bahwa dana tersebut berasal dari penjualan properti miliknya dan menyuarakan kekhawatirannya bahwa Washington mungkin telah diatur untuk mengalihkan perhatian dari praktik-praktik korupsi di kepolisian. Yang menarik, dia juga menyoroti hubungan dekat Washington dengan Jem. Kembali ke tempat kerjanya, Tom didatangi oleh Richard yang menunjukkan bukti yang berkaitan dengan kasus Washington, yaitu sebuah peluru yang diambil dari tubuh Washington yang cocok dengan pistol Tom. Namun, Richard menyampaikan kepada Tom bahwa dia tidak lagi dicurigai. Selanjutnya, Tom menerima telepon dari Grill yang memperkenalkan nama baru ke dalam campuran, yaitu Winston. Dia adalah seorang gangster yang akrab dengan lokasi Fremont dan Coates. Bersemangat untuk bergerak maju, Tom dengan Paul di belakangnya mengatur pertemuan dengan Winston. Watch your crosswalk. We got him. Break off. Yeah, y'all supposed to be. You need to kick that shit. I got a look. I put the cuffs on now. Winston kemudian memberikan mereka alamat di mana Fremont dan Coates diduga bersembunyi. Sayangnya, setibanya di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Fremont ataupun Coates. Sebaliknya, mereka malah menemukan banyaknya noda darah dan bau busuk yang aneh, yang membuat mereka ngeri. Mereka menemukan Fremont dan Coates sudah meninggal dan dikubur di halaman rumah itu. Fuck you. I'm doing my... I'm with you. Penemuan ini kemudian mendorong Tom untuk mempertanyakan narasi tersebut.
Dia berhipotesis bahwa pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Washington masih buron dan mungkin telah membunuh Fremont dan Coates untuk menutupi jejak mereka. Bertekad untuk mengungkap misteri ini, Tom memutuskan untuk meminta bantuan Winston sekali lagi. Malam harinya, Paul kemudian menghubungi Tom, memberitahukan bahwa Winston telah menunjukkan 2 orang gangster yang mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan Washington. Sebelum mengejar petunjuk ini, Tom merasa perlu menemui Linda dan menyampaikan permintaan maaf atas perilakunya di masa lalu. Dia memutar rekaman CCTV dari minimarket untuk memperjelas peristiwa yang terjadi. Tom meyakinkan Linda tentang tekadnya untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kematian Washington ke pengadilan. Dia kemudian menceritakan kepada Linda tentang kehilangan istrinya sendiri, mengungkapkan empati atas kesedihannya. That won't bring him back. Not in my name. Setelah pertukaran emosional ini, Tom bersiap untuk menghadapi para gangster yang ditunjukkan oleh si Winston. Meskipun dia bermaksud untuk menghadapi mereka sendirian, kegigihan Paul kemudian membuat Tom menerima kehadirannya. Saat mereka akan berangkat, James turun tangan, mengungkapkan niatnya untuk menangkap Tom malam itu juga. Namun demikian, James melihat nilai dari taktik agresif Tom dalam menangkap para gangster dan akhirnya membiarkannya melanjutkan. Good. Fucking wall. The hell is this? Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, orang yang ditunjuk Winston yaitu bernama Ibro atau Jude didekati oleh Tom yang berpura-pura tertarik untuk melakukan transaksi narkoboy. Namun, Jude tidak mudah tertipu dan mengenali niat Tom yang sebenarnya terkait dengan pembalasan terhadap Washington. Yang mengejutkan Tom dan Paul, Ibro dan Jude ternyata adalah polisi yang korup. Konflik yang terjadi kemudian mengakibatkan kematian Winston dan luka tembak di leher Paul. Meskipun Tom berhasil menetralisir para petugas yang korup, dia tidak dapat menyelamatkan Paul dari luka-lukanya. Dalam kesakitan dan membutuhkan perhatian medis, Tom kemudian mencari Grace. Saat berada di rumahnya dan menonton berita tentang kejadian baru-baru ini, dia mulai mencurigai adanya jebakan. Karena khawatir, dia menyarankan Grace untuk menjaga jarak demi keselamatannya. Tiba-tiba, rekan Tom yang bernama Santos dan Dom menerobos masuk ke kediaman Grace dan menahan Tom, menyeretnya ke dalam kendaraan. Saat mereka berkendara, sebuah pengungkapan yang mengejutkan kemudian terjadi, di mana dalang di balik pembunuhan Washington tidak lain adalah Kapten Jack. Keterlibatan Jack meluas hingga ke jaringan narkoba yang berkolaborasi dengan Ibro dan Jude. Namun operasi Jack terancam ketika Tom mulai menyelidiki kematian Washington yang mendorongnya untuk berkomplot melawan Tom. Dengan menggunakan kabel tersembunyi, Tom berhasil membebaskan dirinya dari borgol. Dalam sebuah gerakan putus asa, dia kemudian mengejutkan Dom yang berada di belakang kemudi, menyebabkan mobil bertabrakan dengan kendaraan lain. Sayangnya, Tom kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun, ia menemukan dirinya berada di lokasi yang sama dengan tempat Fremont dan Coates dikuburkan. Terikat dan dalam bahaya, dia tetap mengumpulkan kekuatan untuk memukul kepala Dom dengan sekop dan menetralisir Santos dengan tembakan yang tepat sasaran. Di tempat lain, Richard mencelakai Linda, mengikuti arahan Jack untuk mengambil rekaman CCTV yang dimiliki Tom. Tepat pada waktunya, Tom sampai di kediaman Linda, melumpuhkan Richard dan menyekapnya di bagasi mobil. Keesokan harinya, terjadi konfrontasi antara Tom dan Jack di kediaman Jack.
Tom yang merasa dikhianati menuntut untuk mengetahui mengapa Jack menjebaknya, terutama karena dia selalu menganggap Jack sebagai orang kepercayaan jika bukan keluarganya. Trying to save you. You backed me up in a fucking. You knew they were cops. Those guys are so deep undercover that they fucked them all. They're a dime a dozen. Percakapan yang memanas kemudian memuncak ketika Jack menyarankan agar mereka bergabung untuk mengubur kasus yang sedang terjadi. Namun, Tom yang sudah terlalu sering tertipu kemudian menyerang balik. Di tengah kekacauan tersebut, Tom berhasil menahan Jack dan menghunus pistolnya padanya, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, Jack mendapat satu pengungkapan terakhir di mana dia telah mengumpulkan banyak uang, narkoboy, dan informasi yang memberatkan tentang berbagai penjahat yang semuanya tersimpan di dalam tembok rumahnya. Menawarkan Tom sebuah bagian, ia kemudian memulai awal yang baru bagi mereka berdua. Namun, Tom yang berkomitmen pada integritas dan penebusan membuat keputusan yang menentukan dan mengakhiri hidup Jack. Setelah itu, Tom menghubungi James memintanya untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran Jack. James tampaknya sengaja membiarkan Tom berurusan dengan rekan-rekannya yang korup, menghindarkan James dari keharusannya untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap rekan-rekannya sendiri. Sebagai bentuk penghargaan, James memilih untuk tidak menangkap Tom. Tamat. Oke, pesan moral yang dapat kita ambil dalam film ini, berantaslah para polisi korup sampai ke akarnya. Anjay, itu swag gitu.